dipersembahkan oleh didukung oleh Ya. Pemirsa, selain konser Salam Dua Jari, keterlibatan musisi sebagai relawan juga ditunjukkan dalam peristiwa bencana. Seperti yang selama ini, yang selama 10 tahun ini dilakukan oleh salah satu personil Jogja Hip Hop Foundation. Kita sambut Muhammad Marzuki alias Juki, Kill the DJ. Mas Juki, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah ikut hadir. Silahkan duduk, kita kasih sambutan dong, tepuk tangan. Juki Kill the DJ. Mas Juki, Anda juga tergabung kemarin di konser Salam Dua Jari, salah satu pengisi acara. Iya, betul. Salah satu pengisi acara dan juga membuat lagu ketika itu. Betul. Tapi saya undang Anda malam ini, nanti cerita soal konser Salam Dua Jarinya digabung. Kita tahu Anda sudah 10 tahun ini. Kalau tidak salah sejak tsunami ya? Sejak Iya, betul. tsunami Anda aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan bantuan kemanusiaan. Iya, Relawan bencana. betul. Jadi sebenarnya awalnya itu cuman kayak apa ya, pengen mengekspresikan rasa kepedulian saya secara pribadi yang kemudian menular kepada lingkungan saya, komunitas saya. Kemudian akhirnya lama-kelamaan kok itu menjadi semacam komunitas yang gede, yang setiap terjadi bencana, saya dan teman-teman selalu seperti apa ya, merasa terpanggil dan siap untuk turun ke lapangan, ngumpulin bantuan juga mengirim relawan-relawan ke daerah bencana. Seperti itu. Dimulai dengan Aceh, tsunami Aceh. Betul. Ketika itu apa yang persisnya yang Anda dan teman-teman dan komunitas lakukan? Aceh itu kan terjadi hampir tahun baru ya, 2004. Maksudnya mendekati tahun baru, pergantian tahun baru. Kita mau bikin konser besar di Jogja, konser tahun baru. Terus tiba-tiba ada tsunami. Terus kalau nggak salah waktu itu banyak sekali di Indonesia konser-konser tahun baru itu dibatalin. Karena nggak enak sama situasi di Aceh. Tapi kemudian saya ngobrol sama teman-teman, kita ngapain dibatalin, kita udah keluar duit banyak gitu. Kok nggak jadi dibikin konser. Akhirnya kita bikin konser dan semua hasilnya kita sumbangkan ke Aceh seperti itu. Awalnya cuma sesederhana seperti itu. Artinya orang udah membangun sebuah rencana, sebuah konser yang bagus-bagus dirancang berbulan-bulan, tiba-tiba gagal karena tsunami. Dan sebenarnya kalau kita terus ada sesuatu yang kita bisa sumbangkan untuk kemanusiaan di Aceh. Dan itulah kemudian yang dimulai. Setelah itu berlanjut, ada negeri ini memang kemudian dilanda bencana demi bencana. Betul. Dan kemudian itu berlanjut. Selalu dalam bentuk konser atau ada yang lain yang Anda dan komunitas lakukan? Biasanya tergantung. Kalau di rumah sendiri sih nggak perlu konser ya. Artinya Jogja kan bolak-balik bencana gitu. Dan kita sudah sangat berpengalaman dengan bencana. Ada gempa 2006, kemudian ada erupsi besar 2010 kemarin gitu. Biasanya sih kita nggak perlu konser. Kalau di Jogja kan di rumah sendiri ya udah langsung saja kita bekerja, mengumpulkan teman-teman untuk bekerja bersama dan patungan untuk membantu para korban gitu. Ketika Merapi, pertama yang kita lakukan adalah begitu meletus kita naik ke gunung. Orang-orang turun ke bawah, kita naik ke gunung karena membayangkan bahwa ribuan orang penduduk di lereng Merapi nggak akan apa ya, maksudnya nggak akan cukup mereka bantuan itu nggak akan cukup. Awalnya saya sendiri aja gitu, maksudnya aduh meletus ya udah aku naik sendiri. Kok nekat banget? Ya gimana ya, maksudnya sebenarnya bukan nekat sih, merasa harus gitu. Sama aja sih itu. Sama ya. Tapi ya gimana, apalagi di kampung sendiri gitu, maksudnya masa ada tetangganya, misalnya ada tetangganya mendapatkan bencana kita nggak membantu gitu. Okay. Menurutku itu hal yang aneh gitu. Jadi ya bukan nekat sih, memang harus naik kayak itu.
Jadi Anda naik kemudian membantu untuk evakuasi turun. Iya. Itu di Merapi. Dan kemudian setelah itu mengumpulkan dana juga. Iya. Mengumpulkan Setelah dana? itu teman-teman dari musisi-musisi di Jogja kayak Endang Sukamti, Segidok, kemudian bersepakat untuk bikin konser namanya Gugur Gunung. Sampai sekarang juga namanya komunitas itu Gugur Gunung. Semalam juga kita barusan konser untuk Palestina namanya juga pakai komunitas Gugur Gunung gitu. Setelah itu ke Kelut juga sama, kemudian ke Sinabung. Jadi Iya, Kelut dan Sinabung itu agak lucu. Karena ya tapi bencana agak lucu sih ya. Maksudnya kita bikin konser namanya Gugur Gunung Sinabung. Satu kali konser dapat ya adalah ratusan juta, tapi berapa totalnya persis kita kurang, aku lupa, tapi ada seratusan juta lah. Terus habis itu pas kita mau memberangkatkan relawan, 5 orang relawan untuk ke Sinabung, tiba-tiba di airport Kelut meletus. Terus pesawat nggak bisa terbang ke Sinabung. Terus akhirnya kita ngumpul berembuk. Ini kita nggak bisa terbang ke Sinabung nih, ya udah kita ke Kelut aja daripada nganggur gitu. Akhirnya tambah orang jadi 20 orang pergi ke Kelut. Baru seminggu setelah airport dibuka lagi kita baru bisa ke Sinabung gitu. tapi ke Sinabung tetap terus akhirnya. Tetap terus sampai sekarang tetap terus. Kalau bicara khusus soal bencana kemanusiaan, Mas Juki, seringkali kemudian sekarang ada prasangka buruk, ada kemudian, oh bagaimana transparansinya, bagaimana kita mau menyumbang, bagaimana, jadi kemudian juga ada persoalan koordinasi. Mungkin saja tujuannya sama, kalau tadi harapan yang sama, kalau bencana kemanusiaan karena keinginan, dorongan untuk mau berbuat, berbagi kepada sesama. Tapi kemudian juga ada kecurigaan-kecurigaan, bagaimana biasanya Anda mengatasi hal itu? Mengatasinya dengan bukti ya. Kalau di tengah proses selalu berpikir tentang orang ngomongin kita, ngomongin hal-hal yang buruk, atau kita selalu capek menanggapi hal-hal yang negatif atau fitnah gitu, ya kita nggak akan kemana-mana. Yang penting ya ketika kita memulai dengan hati ya insya Allah itu akan bisa mengetuk hati semua orang. Itu saja kuncinya gitu, maksudnya ya, dan segera dilakukan, nggak usah terlalu banyak berpikir. Nah, orang akan melihat berdasarkan bukti gitu. Maksudnya di bencana sama dengan menjadi relawan Pak Jokowi ini hampir sama gitu. Maksudnya orang pasti berpikir, wah ini pasti dapat bayaran gitu. Atau di bencana, wah ini pasti nggak akan transparan, pasti duitnya akan ditilep, misalnya kayak gitu. Ya kalau kita cuma mikir kayak gitunya ya energinya capek di tengah jalan. Jadi ya kerjakan saja gitu. Kerjakan saja. Dan biarlah perbuatan yang menjadi bukti dari pelaksanaan kata-kata. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu juga karena selama ini Slank tidak pernah spesifik mendukung atau menyatakan preferensi politik. Tapi khusus untuk Pilpres tahun ini langkah itu dilakukan. Tidak pernah terbersit kekhawatiran sama sekali soal berpalingnya fans fanatik dari Slank atau para Slankers? Enggak sih. Enggak. Karena begini, sebenarnya Slank bukan nggak pernah berpihak, kita pernah melakukan itu, dan Slankers tahu dari misalnya apa yang kita lakukan di tahun 98 bersama mahasiswa turun ke DPR, dan apa yang kita lakukan pada saat KPK mendapat tekanan, kita berdiri di depan KPK gitu, bahwa kita harus menentukan sikap pada saat kritis, pada saat dibutuhkan. Apapun yang harus kita lakukan gitu. Dan ini yang kita lakukan dengan Slank. Ini dengan cara kita. Buat kita sih musik hanya akan jadi hiburan biasa kalau kita nggak mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini salah satu hal yang bermanfaat yang kita bisa sumbangkan gitu. Bisa disumbangkan oleh para musisi. Dan karena musik itu bahasa yang universal, itu kemudian akan bisa dipakai atau aplikatif terhadap tujuan apapun seperti yang kemudian Anda lakukan ya? Mas Yuki? Bener sih, maksudnya nggak tahu bikin musik itu seperti menghadapi bencana buat saya. Maksudnya bencana itu kan nggak bisa diantisipasi. Maksudnya tiba-tiba besok akan ada, tiba-tiba besok bencana dan tiba-tiba kita harus beraksi gitu.
ya pilpres ini seperti bencana juga, dan saya bertemu dengan slang itu setiap terjadi hal-hal seperti ini di KPK, di Bundaran HI. Belum pernah manggung secara profesional untuk di panggung yang bersama, tapi setiap Jadi selalu kalau ada problem selalu ketemu ya. Iya, dari zaman cicak buaya, dari zaman Iya benar. iya kan. Ketika KPK versus Polri. Maksudnya ya aku pikir gini ya, maksudnya musik itu kan gimana ya, maksudnya bahasa yang sangat universal, bahkan bahkan untuk orang yang nggak misalnya nggak memilih Pak Jokowi pun, misalnya adalah fansku yang protes kenapa mendukung Pak Jokowi gitu, tapi tapi aku diemin aja gitu. Tapi aku suka musiknya coblos nomor 2 gitu, tapi aku nggak akan coblos nomor 2 gitu. Ya artinya musik bahkan untuk orang yang nggak akan mencoblos Pak Jokowi pun musiknya bisa dinikmati. Bisa dinikmati, artinya bisa mengetuk semua orang, bisa menyapa hati semua orang gitu. Apapun tujuannya, apapun kemudian niat yang hendak dilakukan, jangan ragu-ragu untuk bergerak kalau memang hatinya ada di situ. Pesannya mungkin itu, Mas Abdi, atau ada pesan lain? Kalau kita bicara soal relawan, malam ini topik Mata Najwa, diam bukan pilihan. Jadi kalau memang yakin pada sesuatu, ayo bergerak melakukan sesuatu. Iya, kalau kita yakin dengan sesuatu harus melakukan sesuatu. Yang membuat kita bergerak adalah tadi yang saya bilang harapan. Harapan itu harus diraih, dan kita melihat bahwa ada harapan yang dibawa figur Jokowi JK ya. Dan harapan itu akan mati, akan hilang kalau kita nggak bergerak. Dan memang kelihatan seperti harapan itu akan dibunuh gitu ya. Dan makanya kita turun. Selain pernah berkata, Bim Bim pernah bilang, kalau Jokowi dan JK akan kalah baru kita turun. Nah itu karena harapan ada di sana. Dan untuk mendapatkan harapan itu harus diraih. Harus diraih. Tapi Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang luar biasa baik hati. Kalau ada yang butuh darah jam 2 pagi pun direspon sama teman-teman dari admin Blood for Life.